Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, fa bi sakhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala, yang dimana kita masuk pada amalan ringan yang ketujuh, yaitu melaksanakan salatul lail atau salat malam. Salatul lail atau salat malam ini sering juga diistilahkan dengan istilah tahajud. Kadang diistilahkan dengan sebutan qiyamul lail. Di bulan Ramadan diistilahkan dengan istilah tarawih atau dengan istilah qiyamul Ramadan. Semua itu sama dengannya apa? Salat malam. Dan salat malam ini paling bagusnya salat setelah salat fardu. Paling utamanya salat setelah salat wajib yang kita laksanakan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salah ba'da salatil maktubah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dalam riwayat yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang paling utamanya salat tersebut. Qala Rasulullah SAW, ya, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Maksudnya ini berkaitan erat dengan tahajud, qiyamul lail. Jadi sekali lagi kita tegaskan, salat malam itu banyak istilahnya. Ada yang mengistilahkan dengan istilah tahajud, ada juga dengan istilah qiyamul lail. Kemudian di Ramadan diistilahkan dengan istilah tarawih atau disebut dengan istilah qiyamul Ramadan. Salat tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud, qiyamul lail, tarawih sama dengan qiyamul Ramadan. Nah, berkaitan tentang salat malam ini, banyak sekali fadailnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 79, kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 113, kemudian dalam surah Al-Furqan
ayat 64. Kemudian dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Kemudian dalam surah Al-Insan ayat 26. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Kemudian surah As-Sajdah ayat 15 sampai ayat 17. Di antaranya di dalam surah Al-Insan ayat 25 sampai 26, Allahu Azza wa Jalla berfirman, wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan ingatlah nama Tuhanmu, baik itu di pagi hari ataupun di petang hari, dan ambillah dari sebagian malam, tidak seluruh malam, untuk engkau sujud dan engkau bertasbih. Sujudlah engkau untuk Tuhanmu dan bertasbihlah untuk Tuhanmu, untuk Allah Jalla Jalaluh di malam yang panjang tersebut. Naam. Kemudian sifat dari orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Di antaranya disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tersebut untuk mengambil bagian malam untuk sekedar rebahan, tidur, itu sebentar. Mereka banyak menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud, qiyamul lail, apapun istilahnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, maksudnya masih waktu tahajud, mereka beristighfar kepada Allahu Jalla Jalaluh, meminta ampun kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan Allah perintahkan tahajud ini. Allahu Jalla Jalaluh perintahkan. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79, Allah menyatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sedikit malam atau dari bagian malam, artinya sedikit, bangkit engkau dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan salat malam sebagai tambahan pahala dan kebaikan buat engkau. Mudah-mudahan engkau dibangkitkan oleh Tuhanmu, oleh Allahu Jalla Jalaluh, di tempat yang mulia, di tempat yang terpuji. Naam. Dan orang yang suka melaksanakan tahajud, qiyamul lail, subhanallah, jaminan surga. Jaminan surga. Disebutkan di dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di dalam surga, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan yang dimana ditampakkan zahirnya, lahiriahnya dari bagian dalamnya. Dan kalau misalnya dilihat dari dalamnya, nampak bagian luarnya. Subhanallah, ini jannah, surga luar biasa. Nampak, kalau dilihat dari depan, dalamnya juga kelihatan. Kemudian subhanallah, kalau dilihat dari dalam, yang luar pun juga nampak. Subhanallah, kalau kita berada di dalam masjid ini, kita nggak tahu secara langsung dari bagian luar daripada masjid ini. Kalau kita berada di luar, kita nggak tahu yang di dalam masjid ini.
Tapi di surga, di jannah, subhanallah, ada ruangan, ada kamar, nampak zahirnya dari bagian dalamnya. Dan kalau misalnya nampak bagian dalamnya dari bagian zahirnya atau lahiriahnya atau luarnya tersebut. Untuk siapa itu ruangan? Untuk siapa itu jannah dan surga? Kamar-kamar yang ada di surga tersebut. A'addahallahu liman at'amat ta'am wa afshas salama wa shalla bil laili wan nasu niyam. Diperuntukkan untuk 3 golongan berikut ini. Yang pertama, yang suka memberikan makanan, yang suka mentraktir orang, subhanallah, ya, suka mengajak orang makan, suka memberikan makanan, itu akan mendapatkan ruangan, kamar yang ada di surga tadi. Yang kedua adalah orang yang suka menyebarkan salam. Setiap kali ketemu dengan seorang muslim, dia mengucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Yang ketiga, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dia mendapatkan jannah surga tadi itu beserta ruangan dan kamarnya, dikarenakan dia ketika hidup di dunia suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam pada saat manusia tertidur lelap. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salama wa at'imut ta'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Ketemu dengan orang muslim, berikan salam kepadanya. Ketemu dengan saudara kita sama muslim, ucapkan salam untuknya, baik itu muslim kita kenal ataupun dia tidak kita kenal, kita tahu namanya ataupun tidak tahu namanya. Kemudian yang kedua, wasilul arham, suka mempererat hubungan silaturahim, tali kekerabatan, tali kepamilian. Kemudian yang kedua wa'at imut ta'am, suka memberikan makan, ya, suka mentraktir orang makan. Kemudian yang ketiga, suka menyambung tali silaturahim. Kemudian yang keempatnya, tahajud, qiyamul lail. Dan kalau seorang sanggup melaksanakan 4 hal ini, suka mengucapkan salam kepada saudara Islam muslim, suka memberikan makanan, ya, suka menyambung tali silaturahim, dan suka melaksanakan ibadah salat malam, niscaya dia tersebut masuk ke dalam jannah dan surga dengan selamat. Masuk ke dalam jannah dan surga dengan selamat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, semoga Allah jalla jalaluhu meridai beliau, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin, dikumpulkan manusia di hari kiamat kelak di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar ini tempat untuk menghisab dan mengadili makhluknya Allah Jalla wa'ala, di antaranya manusia. Fayunadi munadin, ketika manusia tersebut dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang memanggil manusia tersebut, aina alladhina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Hai manusia, siapa di antara kalian tersebut yang ketika hidup di dunia suka meninggalkan kasurnya? Kinayah bagi mereka-mereka yang ketika hidup di dunia suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud, qiyamul lail, fayaqumuna wa hum qalil,
Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan mereka ketika hidup di dunia suka tahajud, suka qiyamul lail, suka tarawih, suka qiyamul Ramadan. Tapi jumlah manusia yang suka tahajud, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, qalilun, sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit itu. Kemudian apa yang terjadi? Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka yang suka tahajud, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh masuk ke dalam jannah dan surga tanpa ada hisab. Allahu Akbar. Ini asbab dari tahajud dan qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail, kapan waktunya? Sepakat para ulama, tahajud dan qiyamul lail tersebut waktunya setelah salat isya. Setelah salat isya, ya, artinya setelah ba'diyah isya kita langsung tahajud, qiyamul lail, boleh tidak? Boleh. Dan itu dikuatkan pada saat terjadinya Ramadan. Salah satu amalan sunnah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di malam Ramadan apa? Salat malam, yang diistilahkan dengan istilah tarawih. Kenapa diistilahkan tarawih? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap 4 rakaat beristirahat. Setiap 4 rakaat beristirahat. Muncullah istilah tarawih tersebut. Bukan istilah dari Nabi SAW, istilah dari para ulama. Ya, istilah dari para ulama. Maka dikatakanlah salat malam yang kita kerjakan setelah ba'diyah isya di malam-malam Ramadan tersebut disebutnya apa? Tarawih. Naam. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya waktu kita tersebut untuk tahajud dan qiyamul lail itu dimulainya setelah setelah isya, tepatnya setelah ba'diyah isya. Jika kita tersebut mengalami kesusahan dan kesulitan untuk apa? Untuk bangun malam di waktu yang afdal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan salat malamnya di awal malam, pernah juga di pertengahan malam, pernah juga di penghujung malam. Kalau kita membagi malam jadi 3, ya, di awal malam maksudnya kira-kira untuk hitungan jam, ya, jam 8 sampai jam 11 itu awal malam, jam 8 sampai jam 11. Kemudian untuk pertengahan jam 11 sampai jam 2. Ini perkiraan, ya, sekali lagi bisa berubah. Yang jelas waktunya itu setelah isya. Kemudian di penghujung malamnya itu yang afdal jam 2 sampai menjelang subuh. Rasulullah pernah mengerjakan hal yang demikian sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan 2 mertua beliau. Yang 2 mertua beliau tersebut khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Abu Bakar punya putri namanya Aisyah, dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab punya anak perempuan atau punya putri bernama Hafsah, dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua sahabatnya yang sangat dicintai oleh beliau. Sekaligus ini mertuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, ya Umar, kapan antum mengerjakan witirnya antum?" Dan kita tahu tahajud dan witir itu satu paket. Karena witir itu statusnya sebagai penutup daripada salat malam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku mengerjakan salat malamku termasuk witirku setelah ba'diyah Isya langsung, atau setelah Isya langsung, tepatnya setelah ba'diyah Isya. Sedangkan Umar bin Khattab mengatakan melaksanakan tahajudnya dan witirnya tersebut di tengah malam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan spirit dan motivasi kepada dua sahabatnya tersebut. Adapun engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mengerjakan salat malammu termasuk witirmu penuh dengan keyakinan bahwasannya ini sudah waktunya setelah Isya tersebut, sekaligus juga penuh dengan kehati-hatian, takut, khawatir jika sekiranya menunda-nunda sampai nanti tengah malam tidak bisa terbangun, ujung-ujungnya kebablasan. Jadi ada unsur apa? Keyakinan dan kehati-hatian. Yakin memang setelah salat Isya tersebut memang waktunya tahajud dan witir, sekaligus kehati-hatian. Adapun engkau wahai Umar bin Khattab mengerjakan salat malammu penuh dengan kekuatan akan bangun malam. Tapi memang untuk yang afdol, untuk yang utama kita katakan adalah di penghujung malam atau di sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail, bahwasannya Allah Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap malam pada saat terjadi sepertiga malam. Disebutkan di dalam hadis yang lain, yabqa sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah Jalla Jalaluh berfirman, Anal Malik, Anal Malik, aku adalah raja, aku adalah raja. Manil ladzi yad'uni fa astajibalah, siapapun yang berdoa di sepertiga malam terakhir tersebut, siapapun hambaku, kata Allah Jalla wa Ala, yang berdoa di sepertiga malam terakhir tersebut, pastinya aku akan ijabah dan akan aku kabulkan doanya. Manil ladzi yas'aluni fa'u'tiyah, siapapun yang meminta kepadaku di sepertiga malam yang terakhir tersebut, pastinya aku beri, pastinya aku kasih. Manil ladzi yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapapun yang meminta ampun di sepertiga malam terakhir tersebut, pastinya aku akan ampuni. Nah, ini waktu yang afdal. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1145, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 758. Nah, yang jelas kita katakan di sini waktu tahajud dan qiyamul lail tersebut itu dimulai setelah pelaksanaan salat Isya, tepatnya setelah kita tersebut melaksanakan salat ba'diyah Isya, dilanjutkan dengan tahajud dan witir, karena itu sudah masuk waktunya salat
tahajud, qiyamul lail. Cuma yang afdal, yang utama untuk mengerjakan salat malam tersebut adalah di sepertiga malam yang terakhir. Dan tidak ada syarat bahwasannya absahnya tahajud kita tersebut sebelumnya tidur. Istilah tahajud memang benar, bangkit dari tidur. Karena rata-rata orang tidur dulu baru melaksanakan ibadah salat malam. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita katakan, kalau kita tidak bisa terbangun di waktu yang afdal untuk tahajud dan qiyamul lail, maka tidak mengapa kita melaksanakan tahajud dan witir kita tersebut setelah pelaksanaan salat isya. Naam, tepatnya setelah ba'diyah isya. Baik, kemudian berkaitan tentang masalah tahajud juga. Hal yajharu bil qira'ah am yusir? Naam, hal yujhiru bil qira'ah au yusir? Ketika kita tahajud, ketika kita qiyamul lail, apakah kita menampakkan bacaan kita salat secara jahar, ataukah yusir, ataukah mensirkan? Tidak menampakkan, tidak mengeraskan, cukup telinga kita saja mendengar, namanya sir. Hal yujhir bil qira'ati au yusir? Disebutkan oleh para ulama, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusirru bil qira'ati fi salatil laili taratan wa yujhiru ukhra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau mensirkan, tidak menampakkan bacaan berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan surah setelahnya di waktu mengerjakan salat malam. Kadang-kadang sebaliknya, Rasulullah SAW mengeraskan bacaan surah Al-Fatihahnya dan surah setelah Al-Fatihah tersebut. Hal itu disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abi Qais ketika bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala sa'altu Aisyata akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujhiru bi salatihi au yakhafatu biha? Wahai ibunda Aisyah, apakah Nabi SAW ketika salat malam tersebut menampakkan bacaan beliau ataukah mensirkan, tidak menampakkan? Qalat rubbama jahara bi salatih wa rubbama khafata biha. Kadang-kadang Rasulullah menampakkan, kadang-kadang tidak menampakkan, seperti itu. Kemudian Abdullah bin Abi Qais mengatakan, qultu Allahu akbar, Allah maha besar, alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan, bahwasannya segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah menjadikan perkara ini luas. Artinya boleh kita keraskan, boleh juga tidak kita keraskan bacaan tersebut. Cuma di sini catatan, kalau kita seperti salat tarawih, ditampakkan tidak? Ditampakkan. Tapi kalau kita sendirian di rumah, mungkin kita bersuara, tapi cukup telinga kita saja. Jangan sampai ketika kita tahajud, apalagi jam 2, jam 3, kita membaca dengan keras, akibatnya anggota keluarga yang ada di rumah tersebut seluruhnya terbangun. Kita katakan tidak semua orang bisa tahajud di tengah malam sebagaimana antum. Termasuk bisa jadi istri antum dan anak antum. Itu waktu-waktu istirahat, seperti itu. Nah, tapi kalau sekiranya setelah ba'diyah isya antum tahajud dan witir ingin mengeraskan, memang belum waktunya mereka tidur, kan seperti itu. Tidak mengapa antum keraskan. Tapi begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, kadang mengeraskan, kadang juga mensirkan atau tidak menampakkan, seperti itu. Dan itu pula yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibnu Abbas, qala kanat qira'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam
rubbama yusmi'uhu fil rubbama yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait, yakni annahu sallallahu kana yatawassatu bainal jahri wal israr. Adalah bacaan Nabi SAW itu kadang didengar oleh orang yang ada di rumahnya atau di kamarnya, dan dia tersebut berada di rumahnya. Artinya kadang-kadang Rasulullah antara menampakkan dan antara merahasiakan bacaan tersebut, antara mengeraskan dan antara memelankan. Wallahu a'lam. Ya, dikatakan oleh para ulama, wa hadza huwal mustahab. Ini yang sunnahnya seperti itu. Dan itu disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu an. Ya, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan fa idza huwa bi Abi Bakar As-Siddiq. Ya, fa idza huwa bi Abi Bakrin As-Siddiq yakhfadu min sautihi. Qala wa marra bi Umar wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Bahwasannya kata Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah beliau di malam hari, kemudian melewati rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sedang tahajud dan dia memelankan suaranya. Kemudian kata Abu Qatadah, Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah melewati rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terdengar keras suaranya Umar ketika melaksanakan tahajud dan qiyamul lail tersebut. Qala, ya, kemudian Abu Qatadah mengatakan dan bertutur serta bercerita, falamma ijtama'a inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dua sahabatnya tadi sekaligus dua mertuanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab kumpul bersama Nabi SAW. Qala Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli tahfadu sautaka. Wahai Abu Bakar, aku melewati rumahmu dan engkau melaksanakan salat tahajud dan qiyamul lail. Engkau, ya, itu meringankan suaramu atau, ya, merendahkan suaramu. Qala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Apakah harus aku perdengarkan ya Rasulullah bagi orang yang ada di sekitarku ya Rasulullah? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka. Ya Umar, aku melewati rumah antum dan engkau sedang tahajud dan aku dengar suaramu yang lantang dan keras tersebut. Subhanallah, ya. Faqala, Umar berkata, ya Rasulullah, ukidul wasnan wa utridu syaitan. Aku pingin membangunkan orang yang tidur dan pingin mengusir syaitan, kata Umar dengan suaraku yang keras tersebut. Faqala Nabi SAW, Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, irfa min sautika syai'an. Tolong angkat sedikit suaramu, jangan terlalu pelan, jangan terlalu rendah. Kemudian kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, ikhfat min sautika syai'an. Ya Umar, agak dipelankan suaramu, agak direndahkan suaramu. Nah, artinya apa? Kata para ulama bahwasannya afdalnya itu di antara keduanya, dengan catatan kalau kita salat sendirian. Tapi kalau posisi kita imam seperti tarawih, angkat suaranya supaya terdengar oleh jamaah. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Catatan yang paling penting ini untuk salat tarawih. Ya, karena salat tarawih itu ada hubungannya, ya, dan itu bagian daripada salat malam. Sebagaimana yang saya jelaskan, tarawih itu sama dengannya ya qiyamul lail, tidak ada bedanya. Salat malam termasuk tarawih itu paling sedikitnya berapa rakaat? Berapa rakaat? 3 rakaat. 2 tahajudnya, 2 tarawihnya, 1 witir. Paling banyaknya berapa rakaat?
unlimited, tidak terbatas. Ya, mau 23 benar, mau 33 sahih, tidak ada batasan. Dalilnya Ustaz, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya tentang salat malam tersebut. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kaifa salatul lail, bagaimana tentang salat malam tersebut? Nabi SAW, ya, subhanallah, menjelaskan tentang keadaan salat malam tersebut. Salatul laili masna masna, salat malam tersebut 2 salam, 2 salam, 2 salam, dan seterusnya. Fa in khusya ahdukum faj'al rak'atan witran laha, bahwasannya jika sekiranya engkau takut terkena salat subuh, maka jadikanlah 1 rakaatnya buat witir untuk tahajud atau qiyamul lail tersebut. Di sini menunjukkan, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, jika sekiranya Rasulullah SAW membatasi untuk salat malam tersebut, pasti Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, cukup ya sekian saja, 11 saja ya. Itu tidak pernah diungkapkan dan diucapkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasannya salat malam tersebut tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Cuma yang afdal, yang utama, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, yang paling utama untuk salat malam tersebut, yang menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk salat malam tersebut adalah 11 rakaat, 8 tahajudnya dan 3 witirnya. Lebih daripada itu tidak mengapa yang demikian, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ya membatasi yang namanya salat malam tersebut, tidak pernah membatasi yang namanya salat malam tersebut, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Naam. Kemudian selanjutnya, ya, kita kalau salat malam di bulan Ramadan, afdalnya, utamanya salat malam ini berjamaah. Kita lihat dalam hadis di awal salat Rasulullah, 3 malam yang pertama itu melakukan salat qiyamul lail atau tahajud ini secara berjamaah. Makanya kata para ulama, salat malam tersebut, ya, untuk di Ramadan afdalnya berjamaah. Tapi bukan berarti salah kalau kita salat sendirian di rumah kita, ya. Dan namanya berjamaah di mana? Di masjid. Namanya berjamaah di masjid. Tapi di luar Ramadan, kata para ulama, ya, itu afdalnya masing-masing, sendiri-sendiri. Meskipun, ya, kadang-kadang Nabi SAW pernah sholat berjamaah. Banyak, ada beberapa hadis, ya, kita katakan yang menjelaskan di luar Ramadan pun kadang-kadang, bukan terus-menerus. Rasulullah SAW berjamaah dengan Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Ada sekitar 7 apa 6 sahabat yang pernah berjamaah tahajud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma kita katakan sekali lagi, bahwasannya di luar Ramadan usahakan masing-masing, meskipun kadang-kadang sometimes boleh kita mengerjakan salat tahajud qiyamul lail tersebut berjamaah. Cuma untuk di Ramadan kita katakan itu afdalnya berjamaah. Kemudian disyariatkan untuk di Ramadan tersebut untuk laki-laki ataupun perempuan. Makanya dikatakan salatu tarawih, yaitu qiyamul Ramadan, sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Lirrijali wan nisa fi Ramadan, untuk laki-laki dan untuk wanita di bulan Ramadan. Jadi untuk bulan Ramadan menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, apapun istilahnya, tarawih, qiyamul lail, tahajud, itu sangat ditekankan. Dan Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih,
Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh, maka dipastikan dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, ini berkaitan tentang peringatan ya buat salat malam, khususnya di Ramadan. Di 10 hari yang terakhir Ramadan sering terjadi di suatu masjid atau mungkin di setiap masjid membuat 2 season, 2 tarawih. Tarawih yang pertama diadakan setelah ba'diyah Isya. Kemudian tarawih yang kedua dikatakan oleh mereka qiyamul lail. Itu jam berapa? Jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, insyaallah kita akan jelaskan ini setelah adzan Isya. Baik. Baik ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan tadi berkaitan tentang masalah ya di suatu masjid sering terjadi 2 ya salat tarawih atau salat malam atau salat tahajud. Season yang pertama setelah ba'diyah Isya. Season yang kedua itu jam 2-an lah atau setengah 2. Itu terjadi biasanya di 10 hari yang terakhir Ramadan. Apakah boleh seperti itu? Ya, mayoritas ulama membolehkan hal itu. Tapi catatannya kalau kita punya niatan kuat untuk menambah jumlah rakaat lagi, artinya salat jam 2, jam 3 misalnya, jika sekiranya punya niatan kuat untuk bangun malam lagi, maka ahsannya, bagusnya, witirnya diakhirkan. Cuma catatannya kita katakan, kita yang salat berjamaah di masjid ini, anggaplah kita katakan belum masuk 10 hari yang terakhir. Di masjid ini 11 rakaat, 8 tarawih atau 8 tahajud, 3 witir. Kita ini nanti malam ingin menambah lagi, entah sendirian atau mungkin berjamaah dengan istri dan anak kita. Apakah yang harus kita lakukan? Ini diantara kesalahan sebagian saudara-saudara kita sesama muslim, ketika mereka punya niatan yang bagus tadi untuk menambah jumlah rakaat di tengah malam Ramadan misalnya, mereka meninggalkan imam 8 rakaat, keluar dari masjid. Ya iya benar dong Ustadz, kata Ustadz kan diakhirkan witirnya. Kita katakan memang Rasulullah SAW mengatakan di dalam masalah witir tersebut diakhirkan jika kita punya niatan kuat untuk menambah jumlah rakaat lagi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-witru rak'atan min akhiril lail. Jadikanlah witir barang 1 rakaat itu terjadinya di akhir malam atau sebagai penutupnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, ij'alu akhiru salatikum bil laili witran. Jadikan terakhir dari salat tahajud kalian tersebut atau salat malam kalian tersebut witir. Jadi status witir itu apa? Sebagai penutup. Nah, kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu yang punya niatan kuat untuk bangun malam, kemudian kita tersebut meninggalkan imam karena sudah 8 rakaat bersama imam, dengan alasan kita ingin mengakhirkan witir kita, tapi 8 rakaat keluar tidak ikut imam sampai selesai, maka kita tidak mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam semalam suntuk. Hadisnya hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa ya kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kalau ikut imam sampai selesai, baru ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tapi bagaimana caranya Ustadz? Imam witir. Kita katakan antum tetap berada di belakang imam yang salat witir. Ketika imam salam, tambah 1 rakaat lagi. Perbedaan niat antara imam dengan makmum la ba'sa bih. Tidak mengapa demikian.
Imamnya witir, antumnya tahajud. Imamnya ganjil, antumnya genap. Imam salam, tambah 1 rakaat lagi. Nah, dengan demikian antum tepat dapat pahala menghidupkan malam semalam suntuk. Tapi kalau antum, meskipun alasan antum tadi benar, Anda ingin mengakhirkan salat witir, Ustaz, benar, tapi caranya antum salah. Karena antum ketika 8 rakaat meninggalkan imam tersebut. Hendaknya kita ikut imam sampai selesai. Hatta yang tarawih, hatta yang i'tikaf, nih, yang muktakif kebanyakan salah. Orang lagi sholat tarawih, dia baca Quran di bawah. Bahkan bacaannya kadang mengganggu yang sholat. Bapak, antum yang iktikaf, tolong ketika diadakan di masjid ini sholat, termasuk tarawih, terlepas, Ustaz, biasanya di masjid kita ini Al-Ihsan ini 10 malam terakhir itu dibikin 2 kali, Ustaz. Pertama setelah Isya, yang kedua nanti jam 2. Saya milih yang jam 2. Tapi antum iktikaf di masjid ini beda. Kalau antum tidak datang ke masjid ini, dari rumah jam 2 baru datang. Tapi berhubung antum ikut iktikaf di masjid ini, salat bersama imam. Jangan antum lakukan aktivitas yang lain. Imam lagi salat, antum maaf, meskipun itu baik, mengaji misalnya, tapi antum bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut dengan imam. Kemudian Ustaz, nanti kan anak ikut lagi jam 2. Gampang tadi, imam witir, antum tinggal tambah 1 rakaat. Imam salam, naik lagi 1 rakaat. Setelah itu sempurnakan. Imam witir, antum tahajud. Imam ganjil, antum genap. Jelas? Witirnya antum tetap bikin di akhir. Nah, itu yang selanjutnya. Termasuk juga ini, maaf ya, kita ada yang 11, ada yang 23. Dua-duanya benar. Berdasarkan hadis siapa tadi? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika ditanya tadi tentang masalah bagaimana salat malam tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna, fa idza khasiya as-subh shalla rak'atan wahidatan tuti'u lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 salam 2 salam. Apabila salah seorang di antara kalian takut terkena salat subuh, jadikanlah 1 rakaat untuk witir dari apa yang telah salat tadi, yaitu tahajud. Antum kebetulan masuk di masjid, kebetulan antum nggak tahu nih, antum kebiasaan 11, ternyata di masjid itu 23. Antum ikut sampai selesai. Kalau antum keluar, 10 rakaat keluar deh, nanti witir di rumah 1 rakaat. Atau 8 rakaat antum keluar, nanti witirnya di pojokan masjid. Enggak boleh. Dan yang sangat menyakitkan hati itu, kadang jamaah dikasih pilihan, Pak, kita ada 2 imam, 1 masjid ini, 1 masjid dan waktunya sama lagi. Ya, yang mau 11 ikut dengan imam si fulan, yang ikut 23 ikut dengan imam pulang. Ini salah. Tolong DKM pilih salah satu. Jangan bikin 2 grup begitu. Itu yang akan mengakibatkan terjadi perpecahan di situ. Ya, jelas ya? Apapun alasannya tidak boleh seperti itu. Mau 23. Di zaman Umar bin Abdul Aziz berapa rakaat? Dibikin 37 rakaat malah. Enggak ada masalah. Ya, antum tetapkan aja 11 sudah 11. Ya, mengambil yang afdal misalnya. Tapi 23 enggak salah. 33 enggak salah. 37 enggak salah. Seperti itu. Nah ini kita katakan seperti itu ya. Jangan sampai menyelisihikan seperti itu. Taib. Kemudian kasus yang selanjutnya, ini berkaitan tentang masalah salat juga. Ya, berkaitan dengan masalah salat, terutama di tarawih ini. Ya, tadi kan keluar menyelisih imam. Itu jelas-jelas dia tidak mendapatkan ya pahala salat malam tadi, seperti menghidupkan semalam suntuk tadi itu. Ya, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, melakukan kunut di witir. Ya, melakukan kunut di witir itu hukumnya sunnah. Melakukan kunut di witir hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan ya beberapa hadis. Di antaranya hadis cucu Nabi SAW
yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, qala, berkata, allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witir. Aku diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bacaan-bacaan yang aku ucapkan di witir. Allahumma hdini fi man hadait. Berhubung kita berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kata Syekh Nasiruddin Albani dan juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, boleh menambah dengan doa apapun yang berkaitan tentang dunia ataupun akhirat kita, baik mendoakan untuk pribadi kita ataupun mendoakan orang lain, boleh yang demikian. Nah, dan kita aminkan. Dan kunut di witir tersebut, ya, boleh dua-duanya kita lakukan, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Ya, dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan kunut di witir tersebut, ya, itu sebelum ruku. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan Nabi SAW melakukan kunutnya, ya, setelah ruku, artinya di waktu i'tidal. Dua-duanya sahih, dua-duanya benar, kita katakan seperti itu. Yang penting sunnah untuk melakukan kunut di rakaat yang terakhir dari witir, baik witirnya 1 rakaat ataupun witir yang 3 rakaat. Nah, witir yang 3 rakaat yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, biasanya kata Abdullah bin Abbas, untuk witir yang 3 rakaat tersebut, rakaat yang pertama Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang ditambah oleh Nabi SAW dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Catatan untuk imam, wahai imam, antum ketika menjadi imam salat itu melihat kondisi makmum, jangan melihat kondisinya antum. Antum mungkin kuat 1 juz dalam 1 malam tersebut, tapi makmum antum mungkin tidak seperti antum. Maka tolak ukurnya adalah makmumnya antum. Di dalam jamaah antum tersebut ada orang tua, bahkan ada mungkin orang sakit, bahkan mungkin, ya, ada orang yang memiliki hajat lagi dan kebutuhan lagi, kita katakan, ya, ada yang tidak bisa berlama-lama untuk ruku, ada yang tidak bisa berlama-lama untuk sujud. Maka oleh sebab itu imam tolong melihat kondisinya makmum. Apalagi kondisi kita masih pandemi, ya, jangan terlalu berlama-lama. Ini kita masih dalam kondisi wabah ini. Maka alhamdulillah, ya, pemerintah kita mengizinkan untuk salat di masjid sekarang ini. Alhamdulillah. Yang kedua, kita katakan bukan berarti kita belum meninggalkan untuk menjalankan protokol kesehatan itu. Tetap kita pakai protokol kesehatan sampai betul-betul aman. Termasuk harapan kita, imam ini, ya, melakukan bacaan-bacaan berkaitan dengan surah-surah setelah Al-Fatihah dikondisikan betul-betul dengan keadaan sekarang ini. Ya, biasanya di masjid ini mungkin setengah juz 1 malam, ya kan? Ya, bikinlah ustadz atau imam 3 lembar aja lah. Biasanya benar setengah juz. Di masjid kita enggak sampai. Bikinlah mungkin 3 lembar, ya kan? Kalau setengah juz kan 5 lembar, ya, seperti itu. Jadi dikondisikan betul. Wallahu alam, ini kira yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Yang jelas, untuk melaksanakan salat tahajud qiyamul lail, waktunya setelah ba'diyah isya sampai menjelang subuh. Kemudian selanjutnya juga, kalau sekiranya kita tersebut tidak sanggup untuk mengerjakan salat tahajud dan witir di waktu yang afdal, di sepertiga malam terakhir, maka dibolehkan untuk mengerjakannya setelah isya atau tepatnya setelah ba'diyah langsung. Ada 4 orang sahabat yang terbiasa mengerjakan salat tahajud dan witirnya setelah ba'diyah isya.
Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Darda, yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Pertanyaan terakhir, Ustaz, saya tadinya tidak ada niatan untuk bangun malam, untuk menambah jumlah rakaat, tapi kebetulan saya ikut di masjid ini bersama imam sampai selesai, termasuk witir. Subhanallah, jam 2 saya sudah bangun, tidak bisa tidur lagi. Apakah saya boleh untuk menambah jumlah rakaat salat tahajud padahal saya sudah witir? Sepakat para ulama, boleh yang demikian, tidak mengapa, tapi jangan witir lagi. Kata Nabi SAW, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Rasulullah pernah dalam 2 kali ya seperti itu, sudah tahajud dan witir, kemudian bangun malam lagi. Kemudian beliau kerjakan menambah jumlah rakaat salat malam, tapi tidak witir lagi. Nah, tapi kalau kita punya niatan kuat untuk bangun malam, maka ahsannya, bagusnya, witirnya apa? Diakhirkan. Saya rasa jelas ya, berkaitan dengan tahajud dan qiyamul lail, itu catatan ya. Saya nggak tahu nih, mungkin kajian penutup ya sebelum Ramadan. Makanya saya memajukan pembahasan masalah ini, karena banyak di antara teman-teman itu yang kadang ya setelah 8 rakaat dia keluar dan tidak ikut imam sampai selesai. Itu yang sering kita lihat, dan itu adalah menyelisih sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya kawan ya? Taib, nggak ada pertanyaan kan? Janganlah, sudah. Ini sudah lama ya, sudah banyak. Taib. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.